Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu anggota lansia GKO Cibitung yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan masuk di dalam ibadah, namun sebelumnya biarlah saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dari seluruh wilayah A, B, C, D, dan E, dan juga dari pos pelayanan Cilengsi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap baik fisik, juga hati dan batin, dan juga rohani kita dalam keadaan sehat. Kita terus berdoa, semoga setelah Idul Fitri ini, suasana di Indonesia tidak lagi dilanda pandemik, sehingga ibadah lansia pada satu saat, bila Tuhan berkenan, maka kita akan buat bukan lagi live streaming, tapi bisa berjumpa muka dengan muka. Sekali lagi, doakan supaya suatu saat kita bisa mengambil kebijakan seperti itu. Bapak Ibu jemaat lansia yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita meneduhkan hati kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Keesaan 3, Andai ku punya banyak lidah. Suara yang besar akan ku ubah mada indah, dan ku menyanyi bergemar memuji kasih Allahku, memuji kasih nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku, karena selama hidupku akan ku puji Allahku, akan ku puji Allahku. Hai rimba raya, hai pelukar, desaukan kegiranganmu. Hai marga sapa sekalian, marilah padu suaramu dengan gitaku yang gemar, dengan gitaku
besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini. Bila kami di dalam Komisi Lansia diizinkan beribadah secara virtual. Sertai dan pimpin ya Tuhan ibadah ini. Lancarkan segala sesuatunya. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun anak-anak-Mu yang mendengar. Semua kami boleh diurapi dan dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan pada saat ini, marilah kita habiskan ibadah Komisi Lansia sore ini dengan berkata di dalam hati kita masing-masing, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadilah ibadah Komisi Lansia di GKO Jemaat Cibitung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Allah pada sore hari ini. Mari kita mengangkat pujian Kidung Keesan 125. Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sore ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan mengurapi kami, menuntun kami, memampukan kami menyampaikan firman dan menerima firman, agar kami kuat di jalan menjalani sisa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita pada sore hari ini membaca Alkitab dari Filipi pasal 1, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan buat kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di dalam ibadah lansia adalah seolah besok sudah akan berakhir. Waduh, temanya agak sedikit bagaimana begitu. Seolah besok sudah akan berakhir. Terkadang kita juga harus merenungkan, bukan hanya hari-hari kelahiran kita, bukan hanya hari-hari kita menjalani hidup, tapi kita juga mengantisipasi dan mempersiapkan bila tiba akhir hidup kita. Dan itu bukan sesuatu yang
salah, berdosa, tabu, apalagi aib. Justru orang beriman membicarakannya tidak bermaksud mendahului Tuhan atau bersikap lancang. Sebaliknya, justru dia ingin membicarakannya di dalam iman dan keyakinan, dan bicara di dalam pengharapan, sehingga dia bisa menjalani hidup ini, sisa hidup ini, dengan baik dan maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah tahu dan kita diberitahu bila umur kita tinggal 3 bulan lagi? Bagi kebanyakan orang, hal tersebut merupakan vonis yang mengerikan dan menggelisahkan. Mungkin sesudah mendengar kabar itu atau mendengar vonis itu, kita tidak lagi selera makan. Kita bahkan kehilangan konsentrasi. Tidur juga jadi susah. Kita frustrasi. Kita gelisah menanti waktunya. Dan sukacita yang kita miliki selama ini mendadak tiba-tiba sirna karena berita itu mendatangi kita dan menyerap habis kebahagiaan kita. Sebab yang dibicarakan bukan tanggal di mana kita mendapatkan keberuntungan, tapi tanggal kematian kita sudah dekat. Kita bahkan diam-diam mulai merasa kalau hidup ini tidak adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang serius menjalani hidup, begitu mendengar berita ini, ada kemungkinan mereka akan senang, karena mereka senang dengan pepatah, hiduplah hari ini, seolah-olah engkau akan mati esok hari. Sementara bagi orang yang sudah putus asa menghadapi hidupnya, justru beralih dari pikiran tadi. Dia malah berkata, bersenang-senanglah hari ini, karena besok mungkin engkau sudah tidak ada lagi. Mana yang harus kita turuti? Mereka yang memandangnya dengan senang, atau mereka yang memandangnya dengan putus asa? Dua pandangan ini sebenarnya sama-sama menitik beratkan pentingnya hidup daripada mati. Benarkah demikian? Apakah kematian berarti akhir? Tutup segala sesuatunya? Kita hilang begitu saja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus punya cara pandang yang unik dalam memandang hidupnya. Baginya hidup dan mati sama pentingnya. Apa buktinya? Ketika kita baca bagian firman Tuhan tadi, ia berkata bahwa ia hidup untuk bersukacita menyaksikan pertumbuhan iman jemaat Filipi yang ia layani. Dan rela mati, menderita, demi memberitakan Injil. Di satu sisi dia senang menjalani hidup, tapi di sisi lain, kalaupun mati, dia rela. Mengapa Paulus dapat menjalani hidupnya dengan sukacita seperti itu, meski dia harus menjalani penderitaan yang tidak main-main? Kuncinya adalah ia memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kristus ada di hidupnya, Kristus ada di hatinya, Kristus ada di pikirannya. Kristus memberikan makna baru, baik pada kehidupan Paulus maupun pada kematiannya. Sehingga Paulus menekankan, bila ia hidup, ia ingin terus melayani dan berbuah bagi Kristus. Sebaliknya apabila ia mati, ia memandangnya sebagai suatu keuntungan. Karena hal itu berarti inilah saatnya dia menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Kristus.
Mati baginya bukan kerugian. Sekalipun orang berusaha membinasakannya, dia katakan dengan jelas, mati besok pun bagi orang percaya adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bernama Eugene O'Kelly, ya, mantan direktur utama Clinfield Port Marvick Gather, atau di luar negeri lebih dikenal atau punya istilah, ya, KPMG, ya, sebuah kantor firma akuntansi terbesar di dunia. Orang ini divonis, ya. Saya panggil saja nama panggilan dia, ya, O'Kelly, ya. Dia divonis mengidap tumor otak terminal, ya, artinya kanker otak stadium tinggi. Dan hidupnya, dokter bilang, tinggal 100 hari lagi. Saudara, kalau 100 hari berapa lama? Kalau 1 bulan 30 kali 3, 30 kali 3, 90. Jadi kira-kira 3 bulan 10 hari. Ketika itu diberitahu kepadanya, ya, ia mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Dalam bukunya, Chasing Daylight, How Forthcoming Death Transformed My Life, ia menulis seperti ini. Saya diberkati. Waduh, jawabannya beda, ya. Ya, dia bukan menghadapinya dengan kegentaran yang luar biasa dan keputusasaan. Dia menghadapinya dengan kalimat, saya diberkati. Saya diberitahu bahwa umur saya tinggal 3 bulan lagi. Itu merupakan karunia. Ada banyak orang tidak tahu kapan dia dipanggil. Ada yang terus-menerus menunggu, tidak dipanggil-panggil. Ada yang masih lama. Tahu-tahu sudah duluan dipanggil. Ada yang bilang, saya belum tua, saya masih muda. Tahu-tahu dipanggil. Ada yang umurnya sudah 90-an lebih, tetap saja belum dipanggil. Kita baru dengar kemarin pendeta almarhum pendeta Yesaya Pariaji, ya, gembala sidang GBI Tiberias, umurnya udah 90-an lebih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia diberitahu umur dia tinggal 3 bulan lagi, dan dia menyatakan itu karunia, dia bertanya kepada dirinya sendiri, haruskah akhir kehidupan itu menjadi sesuatu yang buruk? Mungkinkah itu justru bisa menjadi pengalaman yang sebaliknya, bukan yang buruk, pengalaman yang terbaik yang tidak pernah ia rasakan? Pilihannya 2. Apakah dia akan mengakhiri 3 bulan terakhir ini dengan menangisi diri, menyalahkan diri, mengutuki diri, putus asa, dan mengakhirinya dengan cara terburuk? Atau sebaliknya, dia mengakhirinya dengan cara yang paling baik, lebih dari sebelum-sebelumnya selama dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika vonis dokter tiba, akhirnya 3 bulan kemudian O'Kelly meninggal. Namun, selama 3 bulan 10 hari tadi, ia memandang perjalanan menuju kematiannya menjadi sesuatu yang mengubah hidupnya secara luar biasa. Dia tidak memandangnya dengan gentar. Dia memandangnya dengan pengharapan dan keyakinan. Dia mengerjakan hal-hal positif. Dia tidak larut di bawah ketakutan, apalagi keputusasaan. Di saat banyak orang takut menghadapi kematian, sesungguhnya kisah O'Kelly tadi merupakan kisah tentang keberanian iman dan bagaimana ia mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menganggap bahwa setiap hari adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita,
sehingga kita harus melakukan yang terbaik pada hari ini. Dan setiap hari, jatah hidup kita mulai pelan-pelan berkurang. Sekalipun tidak ada seorang pun yang mungkin tahu hari kematiannya, baiklah kita menjalani hari ini seolah-olah inilah hari yang terakhir kita tinggal di dunia ini. Sehingga kita tidak akan main-main dengan waktu yang terbatas. Ada banyak orang merasa bahwa karena dia masih lama, santai. Ke gereja malas, berdoa malas. Baca Alkitab malas, dia pikir masih lama. Kalau saja kita berpikir seperti O'Kelly, waduh sudah tinggal sedikit lagi. Kenapa saya masih sia-siakan hidup? Jadi dia buat segala sesuatu seolah-olah besok dia sudah tidak ada. Saudaraku, sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu hari kematiannya, baiklah kita menjalani hari-hari terakhir kita, sehingga kita menjalaninya penuh dengan tanggung jawab. Bukankah biasanya kita akan menghargai sesuatu di saat kita sadar bahwa sewaktu-waktu segala sesuatu yang penting dan berharga itu akan hilang dari genggaman kita. Demikian juga kita akan menghargai kehidupan di saat kita sadar bahwa sewaktu-waktu kematian bisa saja datang menjemput kita. Karena itu hidup yang adalah anugerah patut disyukuri, patut dihargai, dan jangan menyia-nyiakannya. Bila kita masih hidup, dan mungkin masih lama kita hidup, mari jangan sia-siakan hidup dengan hanya membuat masalah-masalah. Masalah dengan Tuhan karena kita tidak bertobat-bertobat. Masalah dengan pasangan padahal kita sudah tua-tua. Masalah dengan anak dan cucu kita yang tidak pernah mau mengalah, padahal kita sudah banyak menikmati hidup, sementara mereka belum. Kita banyak mencari masalah. Dengan teman-teman di gereja, kita kurang akur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah para penopang. Mereka yang ada, baik kita hidup ataupun nanti ketika kita mati. Mereka juga yang akan mengurus kita. Karena itu selama sisa hidup kita masih ada, mari saya mengajak kita jalani dengan baik. Jangan beranggapan masih lama, sampai akhirnya ketika hal itu tiba, kita sama sekali belum bikin apa-apa. Kita terlalu santai. Tapi kalau kita percaya, kalau saja besok itu waktunya tiba, maka kita sudah melakukan yang terbaik. Saya tidak mendorong kita untuk mengakhiri hidup cepat-cepat, salah. Tapi mau mengatakan, karena kita tidak tahu seperti lagu Kidung Jemaat, tersembunyi ujung jalan, hampir sampai atau masih jauh. Kita tidak tahu. Tapi bagi mereka yang berjaga-jaga, mau dia masih jauh atau dia sudah dekat, dia akan mengerjakan segala sesuatu untuk pekerjaan baik sebaik mungkin. Karena itu mari kita jalani sisa-sisa hidup kita ini dengan betul-betul hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Perdamaian dengan anggota-anggota keluarga kita, anak cucu kita. Juga hidup rukun bersama dengan saudara-saudara di dalam gereja. Kalau ada yang belum, bereskanlah. Selama masih ada kesempatan. Selama hari masih siang. Karena ada waktunya, kita tidak dapat mengendalikannya lagi. Bapak Ibu anggota lansia yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mendorong Bapak Ibu untuk senantiasa berjaga-jaga, mawas diri, dan selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama.
Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan, bernyanyi dari Kidung Kehasan 584, Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya anak-anak-Mu semua disiapkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjaga-jaga. Kami tidak tahu apakah kami akan diperpanjang terus usianya, atau waktunya sudah dekat Tuhan akan memanggil kami. Tuhan, apapun kami, berapa lama pun kami ingin selama hidup kami menghasilkan buah. Hidup yang bermakna, hidup jadi berkat selama masih ada umur ini. Kami ingin menjadi berkat dan memberkati orang lain. Jangan biarkan kami anggota lansia hidup dengan begitu banyak masalah atau menciptakan masalah-masalah. Sebaliknya, kami hidup rukun, hidup damai, diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan sesama. Beri kami semangat untuk menjalani hari, sekalipun kami sadar kami tidak sekuat dahulu. Ada yang sudah mulai berkurang. Entah kemampuan kami berjalan, kemampuan kami melihat, kemampuan kami mendengar, kemampuan kami beraktivitas. Namun di atas semuanya kami tetap bersyukur. Engkau setia, memeluk kami, menggendong kami, dan melindungi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota lansia yang secara khusus sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Maak. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria Syabandar. Juga untuk Ibu Uta Barat Boru Huta Galung. Untuk Bapak J. Damanik. Untuk Bapak Untung Murdiono. Untuk Bapak Johannes Purba. Dan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Vin Sakarias yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kedoya. Tuhan Yesus, jamalah para lansia yang sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tuhan menganugerahkan kepada anak-anak-Mu kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami meyakini dengan iman, orang-orang yang kami doakan sembuh oleh karena kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pengurus lansia, mulai dari koordinator dan pengurus komisi,
kiranya diberi semangat oleh Tuhan. Anak-anak-Mu akan memulai kembali perkunjungan. Kiranya Tuhan memberi semangat buat mereka untuk melakukan perkunjungan-perkunjungan kepada setiap anggota lansia, baik jauh maupun dekat. Kami berdoa biarlah semua anggota lansia diberi kekuatan oleh Tuhan. Kesempatan sore hari ini Tuhan kami berdoa untuk situasi negeri kami, termasuk di Cibitung. Tuhan tolonglah agar situasi ini mengalami perubahan. Kami boleh kembali menatap matahari di luar, berjalan melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga kami boleh bersuka cita, bisa bertemu dengan kawan-kawan seangkatan di masa-masa usia lanjut ini. Dan kami boleh saling menopang, saling menguatkan. Bapa, pulihkanlah negeri kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami dalam kesempatan ini juga berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun berada. Tuhan, jamalah mereka. Anak-anak kami dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka. Biar mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dituntun oleh Tuhan. Demikian juga cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada dan apapun kehidupan yang sedang mereka jalani. Ya Tuhan, tolonglah mereka juga. Mereka menjadi generasi muda yang siap dan memiliki iman yang kuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menyerahkan GKO Cibitung ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai gereja ini menjadi gereja yang menerobos dan diterobos terus oleh Tuhan. Dan kemuliaan Allah terpancar di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, perjalanan hidup kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini dasar firman Tuhannya saya baca dari Mazmur 119 ayat yang ke-108. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Seraya persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari lagu Kidung Keesan 382. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu anggota lansia kumpulkan, kiranya persembahan itu dikuduskan oleh Tuhan dan dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan di jemaat GKU Cibitung. Terpujilah nama Tuhan, semua yang sudah mengambil bagian untuk memberi diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, Saudara, saatnya kita akan mengakhiri ibadah Komisi Lansia pada hari ini, dan kita mengangkat pujian Kidung Keesan 740. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu lansia kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu anggota lansia yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah Komisi Lansia pada sore hari ini. Kiranya seluruh pekerjaan pelayanan sore hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di ibadah lansia selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.